Ya, puji Tuhan, saudara, kita semua boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan dengan tubuh yang sehat dan berkat Tuhan. Patut hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan dan juga duduk dan tenang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Patut kami memuji Tuhan, patut kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar. Urapi kami semua para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dari Aser Kolektan, pemusik, WL, singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Entar mereka Tuhan tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan Happy Sunday, selamat kembali ke gereja. Kita percaya bahwa kita bersuka cita dan satu-satunya tujuan kita masuk ke dalam rumah Tuhan dalam untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Ada amin? Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya, kita mau berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mohon. Kita tepuk tangan bersama-sama. Bersama-sama kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kemuliaan namamu Yesus Tuhan. musik puji Tuhan, Bang. Kita tepuk tangan bersama-sama seperti ini, Bang. Semua ikutin saya ya.
Semuanya katakan seperti ini. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pam. Sekarang saatnya bangkit nyata, Nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyata, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan Sampai selamanya. pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Berikan kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita, come on. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Walaupun dunia menganggap bahwa kehidupan kita akan semakin sulit, kita punya batu karang yang teguh, sumber pengharapan kita yang luar biasa. Kita boleh berserah penuh pada Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Amin. Sama-sama kita katakan, kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh,
percaya Dia adalah batu karang yang teguh, kota perlindungan kita yang luar biasa. Oh semuanya sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merayakan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan tidak pernah melepaskan kami sebarang sedetik pun. Dan kami mau bersyukur dan merayakan Allah yang baik dalam kehidupan kami Yesus. Worship you Lord. Semua sama-sama kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Kita berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenangan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama katakan, Yesus, pada
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, katakan dengan iman. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerukan nama-Mu Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Tuhan, mengingat kebaikan pun Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mulut kami boleh menyerukan nama-Mu, hati kami boleh meneriakan nama-Mu karena Engkau Allah yang hadir dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan di gereja ini Tuhan. Yang kami berikan Tuhan merupakan sesuatu yang akan memperbesar kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur buat kehidupan kami Tuhan, keberadaan kami hingga saat ini. Dan kami siap memberikan terbaik hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan sudah pimpin peliharakan kami bila pagi hari ini ada dalam rumah Tuhan, sungguh satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan pujian, menyembah Tuhan, kami juga sudah mendengar firman Tuhan melalui paduan suara. Mari Tuhan, Kau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini, mengembalikan perpuluhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa pagi hari ini boleh menikmati anugerah-Mu di sepanjang ibadah ini. Sebentar kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang menolong memberkati kami. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Itu biarlah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini kami serahkan ke dalam pimpinan Roh Kudus yang memberkati, menaungi, mengurapi hamba-Mu dengan keterbatasannya. Pakai untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Juga jemaat Tuhan disiapkan hati mereka untuk mereka juga menerima berkat Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini itu menjadi satu berkat kekuatan dalam hidup kami. Kami mau patahkan segala kuasa yang bukan kehendak Tuhan keluar dari ruangan hati, akal, pikiran kami. Biarlah sekali lagi hanya Roh Kudus yang beracara memimpin kami pada pertengahan sampai akhir ibadah ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Pagi hari ini kita memasuki bulan yang baru ya, bulan April, minggu yang pertama. Pada bulan ini kita akan mendengar firman Tuhan di sekitar Paskah, peristiwa di sekitar Paskah. Kita mau memaknai bagaimana peristiwa Paskah ya, karena 3 minggu lagi kita akan merayakan hari Paskah. Karena itu kita akan pagi hari ini kita akan belajar di sekitar peristiwa sekitar Paskah. Pagi hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Ya, saya beri judul pada pagi hari ini adalah Pengikut Yesus yang Sejati. Itu diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Hari ini kita belajar firman Tuhan secara eksposisi ya, dari ayat ke ayat. Kayak itu kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 dengan bergiliran ya. Saya membacakan ayat yang 21 yang ganjil, Ibu Bapak yang genap ya. Kita mulai membacakan firman Tuhan ini. Judul perikopnya itu adalah pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kita sudah baca ayat demi ayat dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 ya. Dalam ayat yang ke-21 tadi kita bisa melihat, ayat 21 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai menyampaikan karya keselamatannya
dengan jelas ya. Dari ayat 21 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan karya keselamatannya tidak dengan samar-samar lagi, tapi dengan terang-terangan. Ini dikatakan pertama kalinya Tuhan Yesus menyampaikan penderitaan yang akan dia alami. Ya, di dalam ayat 21 dia menyampaikan kebenaran itu dengan sangat jelas. Dia katakan, aku akan ke Yerusalem. Misalnya aku akan mengalami penderitaan dari dari tua-tua, imam-imam, orang Farisi, dan setelah itu aku akan dibunuh dan bangkit hari yang ketiga. Jelas sekali Tuhan menyampaikan kebenaran ini. Pada waktu yang lalu Tuhan menyampaikan tentang penderitaan, tentang karya keselamatannya dengan samar-samar, dengan kurang jelas ya, dengan tidak sejelas pada ayat-ayat yang seperti hari ini yang kita baca. Kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22 di sana dikatakan, Tuhan Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ketika perkataannya disampaikan pada mereka semua nggak percaya, mereka nggak mengerti ya. Bagaimana mungkin itu terjadi, bait Allah dibangun dalam 46 tahun. Tapi Tuhan Yesus katakan aku akan merombaknya dalam 3 hari. Ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri sebagai bait Allah yang akan sebagai bait Allah yang akan menderita dan mati, dan setelah itu hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Tapi mereka nggak mengerti karena apa yang disampaikan itu masih samar-samar. Mereka baru ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, mereka baru ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu inilah menjadi satu kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus dalam ayat 21 itu menyampaikan kebenaran ini dengan lebih jelas, lebih terang-terangan dibandingkan dengan waktu yang lalu? Karena Tuhan Yesus sudah melihat, sudah menilai pengikutnya, terutama murid-muridnya sudah lebih mengenal dia dengan lebih dalam. Bila kita lihat, baca di dalam Matius 16 ayat 13, 14 dan selanjutnya itu ada pertanyaan. Tuhan Yesus tanya kepada mereka, menurut engkau siapakah anak manusia itu? Mereka jawab, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, nabi-nabi yang dibangkitkan. Tetapi apa yang jawab Petrus? Aku tahu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di situ Tuhan Yesus boleh melihat bahwa murid-muridnya sekarang mengenal lebih dalam tentang Tuhannya. Sehingga dia berani menyampaikan kebenaran itu lebih jelas. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semakin kita dalam, semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam hidup kita sehari-hari, tentu akan semakin banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan akan sampaikan dalam hidup kita. Ya, sama seperti seorang yang bersekolah, anak SD tentunya dia akan mendapat pelajaran yang sederhana, hanya perkalian, pembagian, mungkin sejarah yang sederhana. Tapi lain ketika dia naik SMP, SMA, dia akan menerima pelajaran yang lebih berat tentunya ya, tidak hanya perkalian pertambahan, tetapi juga ada matematika, tentang sains, tentang satu yang lebih dalam. Jadi kita bisa melihat bahwa ini satu hal yang Tuhan Yesus contohkan di dalam kehidupannya. Ya, bila kita melihat tentang karya keselamatan ini, tentu kita bisa melihat banyak Tuhan sudah sampaikan, firman Tuhan sudah sampaikan bukan hanya di dalam perjanjian baru, tetapi di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam Yeremia ya, di dalam Yesaya pasal 53 itu jelas banyak ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Yesus nantinya akan dia alami penderitaan. Ya, dia harus disiksa dan menderita. Sepertinya dia sedang mengalami satu hal yang tidak enak dalam hidupnya. Padahal dikatakan dosa kita yang ditanggungnya, segala sakit penyakit kita yang ditanggungnya. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ya, penyembelihan yang tidak menyuarakan apapun juga. Itu banyak disampaikan dalam perjanjian lama. Jadi kita perlu ibu bapak sekalian belajar firman Tuhan itu secara utuh ya, supaya kita lebih dalam, lebih tahu. Dan saya percaya ketika kita lebih tahu lebih dalam tentang Tuhan kita, lebih banyak kebenaran disampaikan dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang Tuhan Yesus lakukan, dia selalu bertahap. Menyampaikan kebenaran dengan bertahap supaya apa yang didengar orang itu dimengerti. Demikian pula ketika kita
mungkin satu kali waktu kita bersaksi, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tentu kita harus menyampaikan seperti apa yang Tuhan sampaikan. Kita sampaikan dengan tingkatan yang paling sederhana. Ketika ada orang yang mulai bertanya tentang keselamatan, tentu kita tidak berbicara tentang Yesus yang Tritunggal, yang sulit dimengerti. Pasti kita berbicara seperti apa yang Tuhan katakan, ya, seperti apa yang Tuhan lakukan. Kita berbicara dengan sederhana, menyampaikan tentang manusia yang berdosa, tentang penebusan Allah dan sebagainya. Itu penting, saudara, ya, supaya kita pun bisa menyampaikan hal itu dengan baik, dengan jelas, sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus, aku memberi engkau susu, ya, karena engkau masih bayi. Bayi rohani itu makanannya susu, bukan makanan yang keras. Makanan yang keras itu untuk orang dewasa. Ya, jadi kita mengerti dari ayat ini mengapa ini adalah pertama kali Tuhan menyampaikan tentang penderitaannya dengan begitu jelas. Karena dia sudah melihat bagaimana murid-muridnya memahami kemesiasannya lebih dalam lagi. Kemudian kita lihat di dalam ayat 20 dan 23. Ayat 22 dan 23 di situ kita melihat tadi membaca tentang respon Petrus atas pernyataan Tuhan, ya, dan kita melihat juga teguran keras kepada Simon Petrus. Ya, kita melihat di sini betapa Tuhan menegur dengan keras kepada Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang yang agresif. Kita sangat tahu betapa dia begitu cepat merespon segala sesuatu. Demikian pun dengan kisah ini ketika Tuhan menyampaikan tentang penderitaannya, dia merespon dengan cepat, dengan begitu semangat. Ya, ketika Tuhan katakan, aku harus menderita, aku harus mati, dan setelah itu dibangkitkan. Petrus rupanya nggak nerima. Prinsip dia bukan seperti itu. Dikatakan dia menarik dalam ayat yang ke-22 tadi. Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya itu jangan terjadi. Ya, semangat Petrus itu punya semangat yang baik, tapi sayang dia memiliki prinsip yang salah tentang keselamatan, tentang hal-hal yang lebih dalam. Ya, sehingga apa yang dia lakukan itu sepertinya baik, sepertinya benar. Ya, dia mau menyelamatkan, dia nggak rela. Kalau Tuhannya harus menderita, disalib, dan walaupun itu harus akan mengalami kebangkitan, tapi dia nggak rela. Makanya dia menarik. Dan Tuhan Yesus menegur dengan keras. Apa yang Petrus lakukan? Nyala iblis, engkau menjadi batu sandungan, ya. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena sepertinya Petrus mau menggagalkan rencana keselamatan Tuhan. Tuhan menyelamatkan manusia dengan rencana yang luar biasa. Dia akan menyelamatkan manusia satu-satunya dengan jalan kematian di atas kayu salib. Dan setelah itu dia mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan untuk menebus dosa manusia. Tapi rupanya Petrus tidak menerima itu karena memiliki pemahaman yang kurang pas, ya. Hanya memiliki semangat yang tinggi, tetapi pemahamannya kurang jelas, kurang pas. Sehingga itu ditegur oleh Tuhan Yesus dengan begitu keras. Dia dianggap sebagai iblis dan sebagai batu sandungan yang akan menghalangi karya keselamatannya. Demikian pun dengan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Seringkali dalam kehidupan kita lebih banyak mengedepankan pikiran kita, mengedepankan akal kita, rencana kita dalam segenap kehidupan kita. Ya, di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan apapun, sepertinya kita lebih percaya akan pikiran kita, akan akal kita. Tapi Tuhan sekali lagi mengingatkan itu, ya, sesuatu yang kelihatannya baik, kan, ya. Wah, bijaksana nih Petrus, baik benar sama Tuhannya. Dia nggak rela Tuhannya untuk mati, dia mencoba untuk menariknya, untuk mengingatkan dia supaya dia tidak mati di atas kayu salib. Sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi menjadi tidak baik kalau itu di luar dari pikirannya Allah. Tuhan Yesus menegur demikian, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Demikian pun dalam hidup kita. Kita percaya ada rancangan Allah yang begitu luar biasa atas hidup kita. Jauh lebih apa yang kita pikirkan. Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9 dengan jelas firman Tuhan mengatakan hal ini. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit
dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita belajar dari Petrus ini ya. Kita boleh punya semangat, boleh apapun juga, tetapi kita harus punya pemahaman yang baik. Lebih kita percayakan hidup kita, ya, pekerjaan segala sesuatu dalam hidup kita dalam rancangan Allah, bukan atas pikiran kita. Kalau kita melakukan atas pikiran kita, atas kehendak kita, seringkali kita akan menjadi kecewa. Ya, kita melakukan sesuatu, mengalami sesuatu dalam hidup kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Kok kenapa? Pekerjaan saya menjadi begini, usaha saya menjadi begini, rencana kehidupan saya menjadi begini. Yang disalahkan siapa, saudara? Tuhan. Ya, padahal itu adalah pikiran dia. Tapi kita belajar pagi hari ini dari Petrus ya, kita mau menyerahkan rancangan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, rancanganmu itu jauh dengan rancangan Tuhan, setinggi langit dan bumi itulah. Ya, tapi kita harus belajar menerapkan itu juga di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita sehari-hari. Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Ya, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Betul, seringkali kita seperti Petrus, salah langkah, terlalu cepat, terlalu semangat tanpa memikirkan dengan baik, memikirkan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya seperti tadi, ya, kita boleh saudara sekalian memiliki semangat untuk mengiring Tuhan, itu bagus. Semangat untuk melayani, semangat untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu bagus. Tetapi sekali lagi itu harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Dan berserah pada rancangan Tuhan. Nah, jangan tergesa-gesa, jangan hanya semangat. Kalau semangat hanya mengandalkan semangat, seringkali kita salah. Seringkali menjadi bumerang dalam hidup kita. Ada satu cerita tentang seorang tukang cukur ya. Seringkali kita pernah dengar. Seorang tukang cukur yang baru terima Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia diingatkan untuk dia pun harus menginjili setiap orang yang dia ketemuin. Wah, tukang cukur ini sederhana, semangat benar saudara. Ya, ketika dia mencukur pelanggannya, selalu dia sampaikan kebenaran-kebenaran ini. Kamu diinjili saudara, mau dengar mau tidak masa bodoh. Tapi dia punya semangat yang luar biasa, menyala-nyala. Satu kali waktu dia lupa ya, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, dia sedang mengasah pisaunya. Zaman dulu kan pisau itu diasah melalui kulit ya, tidak seperti sekarang nggak ada. Tapi dulu kan sebelum dia mencukur jenggotnya, mencukur kumisnya, pisau itu diasah dulu. Dia katakan, kamu harus terima Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus, kamu akan mati. Wah, kaget saudara. Si pelanggan tadi kaget sekali. Dia katakan itu ketika dia sedang mengasah pisaunya. Ya, dia lupa bahwa dia sedang mengasah pisaunya sehingga pelanggan tadi kaget, lari terbirit-birit, ketakutan saudara. Ya, semangat saja bagus. Tapi harus dengan benar, dengan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam segala sesuatu, terutama di dalam penginjilan juga menjadi berkat, menjadi kemuliaan saudara. Tidak salah ya, karena kita menyampaikan dengan hal yang benar. Kemudian kita lihat juga ayat selanjutnya di dalam ayat 24, 25 sampai 26 ya. Ini berbicara tentang syarat-syarat menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ayat-ayat ini penting saudara disampaikan ya oleh Tuhan Yesus sendiri. Mulai ayat 24. Ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang nih. Ayat ini bukan ditujukan hanya kepada murid-murid. Dia katakan setiap orang, siapapun yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini perkataan, ini perintah, ini sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu. Dan kita harus, saudara gereja harus menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat. Hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan khotbah-khotbahnya juga tentang hal ini. Tidak hanya tentang gula-gula, hal yang manis. Ikut Tuhan itu wah ya, teori-teori yang menyatakan selalu sukses, akan berhasil, tidak pernah sakit, semua luar biasa, lancar-lancar saja. Memang itu ada janji Tuhan yang demikian. Tetapi diingatkan oleh Tuhan, sebagai pengikut sejati kita harus ingat.
kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia menyangkal dirinya selama dia hidup, dia menyangkal dirinya. Ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, apa yang dia doakan? Dia katakan, Bapa, dia sebagai manusia berdoa kepada Bapaknya, Bapa kalau bisa cawan penderitaan ini lalu. Sebagai manusia dia juga tidak ingin mengalami itu, ya. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia mau menyangkal dirinya, ya, secara manusia, secara lahir dia tahu dia akan mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau bisa dia pun ingin luput dari itu. Tapi sekali lagi dia menyerahkan pada kehendak Bapaknya. Kemudian kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini. Dia sudah memikul salibnya. Yang memikul salibnya dia mengalami banyak penderitaan, dihina, dicemooh, diludahi, disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran itu merupakan satu hal yang penting. Ya, ketika kita mau mengiring Tuhan, inilah yang harus kita sampaikan supaya enggak salah ya. Kalau kita menyampaikannya hanya kebaikan, maka banyak orang yang akhirnya kecewa dengan gereja. Gereja kecewa dengan hamba Tuhan, katanya demikian. Kecewa dengan firman Tuhan, akhirnya keluar dari gereja, tinggalkan Tuhan. Yang disalahkan Tuhan, padahal ini yang benar. Ya, seringkali gereja hanya menyampaikan hal-hal yang manis tentang pengiringan kita dengan Tuhan. Padahal ini adalah yang utama yang Yesus sampaikan pada setiap orang yang mau mengikut Dia. Ya, yang pertama itu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah menempatkan kehendak Allah lebih dari keinginan sendiri. Menyangkal diri itu berarti menempatkan kehendak Allah lebih dari keinginan sendiri, ya, lebih dari keegoan kita sendiri. Tentu ini enggak mudah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ya, tidak mudah untuk kita menyangkal diri, ya, menempatkan keinginan Allah lebih tinggi dari keinginan diri sendiri itu bukan hal yang mudah, ya, karena kita menyadari keinginan daging kita lebih kuat dari keinginan roh, ya, kita menyadari itu ada keinginan daging yang lebih kuat di dalam hidup kita daripada keinginan roh. Enggak mudah untuk kita bisa menyangkal diri. Musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Semua orang punya ego, ingin menyenangkan, ingin menikmati segala sesuatunya. Bukan tidak boleh, saudara. Kita hidup di dunia ini boleh untuk hal yang demikian, tetapi ingat, ya, untuk menyangkal diri kita harus menempatkan keinginan Allah lebih dari keinginan kita. Kita harus mengutamakan kehendak Allah dari keinginan kita. Kita harus memilih kita melakukan sesuatu. Apakah ini berkehendak menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya, sering kali saya katakan, sering lagi kita hanya lebih terlena untuk keinginan daging kita. Ya, sulit untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan kehendaki. Contohnya ketika kita bangun tidur, ya, Tuhan sudah mengajarkan kita, ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersaat teduh, memulai sesuatu dengan Tuhan. Rasanya itu bukan hal yang mudah. Untuk bersaat teduh, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, rasanya bukan hal yang mudah, betul? Seringkali keinginan kita, kedagingan kita lebih kuat. Bangun tidur itu, aduh enaknya mah ngopi, ya. Ngopi, ada kopi, ada pisang goreng gitu, ya. Lihat dulu HP, lihat dulu berita dan sebagainya. Akhirnya lupa untuk berdoa. Lupa untuk saat teduh. Ketika malam hari, ketika kita mau tidur, selanjutnya kita juga mengucap syukur bersaat teduh pada Tuhan. Seringkali lewat. Ngantuklah alasannya. Jujur saudara, sebagai manusia seringkali kita lakukan itu. Saya katakan itu enggak mudah. Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya di Taman Getsemani, roh itu penurut tapi daging lemah. Ketika murid-muridnya, 3 murid pada waktu itu disuruh berdoa, berjaga-jaga. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, berdoa berjaga. Tidur saudara, Tuhan Yesus datang kembali, bangunkan, ingatkan kembali, tidur lagi. 3 kali, tidur lagi. Tuhan Yesus mengingatkan, memang roh itu penurut. Kita ini ingin gitu ya, dalam hidup kita semangat untuk hidup di dalam keinginan roh. Tapi seringkali tubuh yang lemah, tapi itu bukan alasan. Ya, Tuhan Yesus kan katakan demikian, ya wajarlah, maklumlah hidup kita dalam daging. Tidak saudara, kita mau belajar. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 7 dan sebelumnya dan banyak ayat itu. Rasul Paulus sedang bercerita
Siapa Rasul Paulus, saudara? Rasul yang besar, yang luar biasa, banyak menerima anugerah kasih Tuhan. Tapi dia bercerita, dia sendiri sedang bergumul dengan keinginan dagingnya. Keinginan dagingnya dengan keinginan rohnya. Dia sedang bergumul dengan hal-hal yang tadi. Betapa dia juga merasakan kesulitan. Dia mengakui, ya seringkali dia tahu apa yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan. Tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Apa yang tidak menyenangkan Tuhan, apa yang daging senangi. Dia mengakui itu semua di dalam tulisannya di dalam Roma. Tetapi dia katakan dia bersyukur kita ini punya apa? Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Gak mungkin ya kalau kita menggunakan kekuatan sendiri untuk menyangkal diri itu gak mungkin, saudara. Gak bisa ya karena daging kita seringkali lebih kuat untuk menarik kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Menyangkal diri itu bukan hal yang mudah, ya. Tetapi kita bersyukur sekali lagi ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, ya. Kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Karena itu biarlah di dalam kehidupan kita setiap hari kita mau minta Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Yang dimampukan oleh Tuhan untuk kita mau menyangkal diri kita. Ya sekali lagi itu gak mudah. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan itu dan dia menyatakan itu, kebenaran itu. Bahwa itulah yang kita syukuri, kita tidak pernah sendiri. Tetapi kita punya Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk menolong dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Untuk menjadi anak Tuhan yang sejati, kita harus menyangkal diri. Menjadi anak Tuhan yang sejati, yang kedua kita harus pikul salib. Apa itu pikul salib? Pikul salib adalah menjalani, mengalami penderitaan karena mengikut Yesus. Itu yang namanya pikul salib, ya. Kita mengalami penderitaan karena kita taat mengikut Yesus, melakukan apa yang perintah Tuhan perintahkan. Ya, kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi salib dalam kehidupan kita karena kita taat kepada Tuhan. Ya, kita taat, maka kita mengalami hal yang demikian. Ya, kita mengalami penderitaan bukan karena kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan, kita dihukum, kita menerima, saya sedang pikul salib. Bukan, saudara. Pikul salib adalah sesuatu, ya, ketika kita mengalami penderitaan karena mengikut Yesus, ya. Mengikut Yesus itu ya seperti itu. Tuhan katakan kita harus berani pikul salib. Karena kita tinggal di dalam dunia yang aneh tapi nyata. Saya katakan dunia ini aneh tapi nyata, ya. Ketika kita melakukan kebenaran, taat kepada firman Tuhan, dunia gak menerima, dunia gak mau, saudara. Ya, dunia gak senang karena iblis tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, contohnya ketika itu dialami mungkin oleh anak sekolah. Ketika dia sekolah, dia mau taat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang gurunya sampaikan, gurunya ajarkan. Dia mau jujur, dia mau benar-benar belajar dengan baik tanpa menyontek, tanpa apa. Seringkali dia dibully. Ya, ketika dia mau hidup benar di dalam kelasnya, dia seringkali mungkin tidak disenangi. Demikian pun orang yang kerja di kantor. Ya, kerja di kantor kita banyak cerita bagaimana kantor itu penuh, ya. Sekarang ini dunia itu aneh tapi nyata, ya. Dunia sekarang itu seperti itu, terutama dengan bangsa kita sendiri. Banyak hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan dilakukan di dalam satu kantor. Seluruh sebenarnya ikutan. Kalau ada satu orang, dua orang yang tidak melakukan karena mungkin dia orang Kristen, pasti dia disingkirkan, dia tidak disenangi, dia diusahakan supaya dia keluar di dalam pekerjaannya. Demikian pun di dalam usahanya, di dalam usaha kita juga seringkali menghadapi tantangan yang demikian. Ketika kita mau jujur, mau taat kepada Tuhan, mungkin nggak diterima, ya, oleh orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya, ya. Kita bisa melihat bagaimana, ya, kita harus memikul salib, dan saya katakan itu adalah juga bukan hal yang mudah. Ya, tetapi itu yang Yesus ajarkan, siap menjadi anak Tuhan untuk kita pikul salibnya. Kita mengalami hal yang tidak enak, bukan karena kita yang berbuat salah, tapi karena kita taat mengiring Yesus. Hari-hari ini kita dengar, ya, banyak di antara di daerah-daerah banyak orang yang mengalami persekusi. Persekusi itu adalah penekanan ketika dia
beribadah, ketika dia mendirikan jemaat, mendirikan gereja, kita bisa melihat bagaimana ya berbeda dengan hal-hal yang lain. Saudara mau bikin apapun mungkin nggak jadi masalah. Tetapi kita kebenaran itu kita mau lakukan. Ya kita mau beribadah dengan benar, melakukan membangun tempat ibadah, itu terjadi. Banyak hal yang demikian, ya itu terjadi. Dan Tuhan sudah ingatkan itu dalam kehidupan kita. Anak Tuhan yang sejati harus siap untuk menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-25 ya, ayat ke-25 itu ayat yang ke-25 itu di sini dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu berbicara untuk orang yang tidak mau menyangkal dirinya. Hidupnya hanya buat diri sendiri. Ngapain menyangkal diri, ikut memikul salib. Ya ayat ini ditujukan kepada mereka yang demikian. Dikatakan orang yang demikian ia akan kehilangan nyawanya. Ya, ayat 25 tadi, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi itu satu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika seseorang tidak mau melakukan itu dalam hidupnya, maka dia akan mengalami hal demikian. Dia tidak mau berkorban, dia tidak mau menyangkal dirinya, maka dia akan satu kali waktu akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang dia benar-benar mau melakukan itu buat Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, peristiwa ini terjadi ya, banyak terjadi di dalam abad 1-3. Kalau kita lihat sejarah gereja, begitu banyak orang yang dieksekusi mati, yang mengalami penderitaan karena hal yang demikian. Ya mereka harus memilih menyangkal Yesus atau mengikut Yesus. Itu banyak terjadi, kita lihat sejarah gereja, banyak orang yang mengalami demikian. Tetapi kita juga melihat ya abad-abad ini juga hal itu terjadi di dalam dunia ini. Kita lihat beberapa waktu yang lalu peristiwa-peristiwa banyak ya anak-anak Tuhan di negara, di daerah tertentu yang dieksekusi saudara. Ditembak mati, dibunuh karena dia tidak mau menyangkal Tuhannya. Ya kita bisa melihat itu. Dan Tuhan janjikan bahwa siapa yang dia mau mengasihi Tuhan, ya dia tidak akan walaupun dia mati, ya dieksekusi, dia akan tetap menerima kehidupan yang dari Tuhan. Tapi siapa yang menyangkal, tidak mau mengikut salibnya, dia akan mengalami yang sebaliknya. Ya dia tidak akan mengalami kematian yang sesungguhnya. Kemudian di dalam ayat yang ke-26. Ayat 26 di sini dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ini berbicara kepada orang-orang yang benar-benar hanya hidupnya hanya buat dunia ini. Hidupnya hanya buat dunia ini, dia tidak punya waktu buat Tuhan. Ya untuk mengiring Tuhan, dia hanya mengumpulkan harta di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya. Itu menjadi ciri-ciri manusia masa kini, betul? Banyak orang yang sibuk hidupnya mungkin 24 jam hanya untuk mencari harta. Bukan, enggak boleh saudara mencari harta. Enggak boleh saudara untuk menjadi kaya. Bukan, tetapi ini nih seringkali banyak orang yang demikian. Ya dia hanya mencari dunia ini tanpa dia ingat akan Tuhan. Akan keselamatan yang dia miliki. Sehingga akhirnya dunia ini dia miliki. Dia punya segala sesuatunya dalam dunia ini. Tetapi Tuhan katakan apa artinya jika jiwamu binasa. Harta itu tidak dapat kita bayar untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kita diingatkan di dalam hidup kita ya. Bukan sekali lagi tidak boleh saudara kita untuk mencari uang, untuk rajin. Kita harus rajin. Tapi ingat ya kita harus punya waktu untuk Tuhan. Untuk beribadah, untuk melayani, untuk memberikan buat pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan melalui ayat-ayat ini ya. Supaya kita hidup tidak menyesal di dalam akhir hidup kita. Bapak Ibu sekalian di dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21. Di situ ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ini Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ditanya ya bagaimana tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan, dia katakan perumpamaan. Ada seorang kaya, dia mempunyai tanah yang begitu luas, hasilnya begitu luar biasa. Satu kali waktu dia memiliki panen besar, begitu luar biasa. Tapi lumbung padinya terbatas, begitu kecil.
Di akhirnya dia memutuskan untuk membuat lumbung yang lebih besar. Ya, segala panennya dia masukkan ke dalam lumbung-lumbungnya menjadi banyak. Dan dia berkata kepada dirinya, hai diriku, tenanglah engkau. Engkau sudah memiliki makanan dan mungkin buat minuman yang cukup ya untuk banyak waktu. Sekarang menikmatilah, bersenang-senanglah. Dia katakan kepada dirinya. Tapi apa yang Tuhan katakan malam itu dia katakan, hai orang kaya, aku akan mengambil nyawamu untuk apa harta yang engkau miliki ini. Jadi diingatkan oleh Tuhan, saudara sekalian, kita jangan menjadi orang yang bodoh. Ya, kita hanya mencari dunia tanpa kita mencari kekayaan sorga. Kita akan menyesal di dalam akhir hidup kita. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ya, ayat yang ke-27 ini mengatakan demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, ini satu kebenaran yang Tuhan sampaikan dengan begitu menyusun ya, terinci tentang jalan keselamatan, bagaimana cara dia mengikut Tuhan, dia mengikut Tuhan terus memikul salib, dia diingatkan untuk orang agar dia mau ya berkorban buat Tuhan, tidak hanya ingat dunia ini. Dan ayat 27 dia katakan demikian, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua dan akan ada penghakiman, saudara sekalian. Kita nggak usah takut sebagai anak Tuhan ya, Tuhan pasti akan datang. Firman Tuhan katakan, sebagai anak Tuhan kita tidak dihakimi untuk dihukum. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, kita tidak akan dihukum. Tetapi ada upah yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini dikatakan demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika seorang menerima Tuhan, diselamatkan, dan seringkali kan orang itu belum meninggal, dia ada dalam dunia. Apa yang harus dilakukan? Dia harus tetap mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan, dia melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur untuk keselamatannya. Dan ingat, Tuhan memperhitungkan semuanya. Apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan ketika ada di dalam dunia ini. Setiap perbuatan baik kita, setiap ketaatan kita kepada Tuhan, ya, setiap kita melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, melayani Tuhan, itu ada upahnya. Ya, Tuhan tahu, Tuhan perhitungkan semua itu di dalam hidup kita. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini adalah sesuatu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika dia datang, tidak hanya menerima keselamatan, tetapi kita juga menerima mahkota kehidupan. Ya, semua orang akan menerima keselamatan. Yang membedakan kita nanti adalah mahkota kita. Apakah mahkota kita seperti apa? Itu ditentukan oleh kehidupan kita. Tuhan menilai ketika kita masih hidup, apakah kita mau berbuat kebaikan, ya, mengucap syukur karena keselamatan kita, berbuat baik, perbuatan baik kita, pelayanan kita, apa yang kita lakukan itu Tuhan perhitungkan. Ada upah. Satu ayat yang terakhir di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan datang segera, dia akan membawa upah kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, menyelamatkan kita, tapi dia juga menilai kehidupan kita, ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada upahnya. Tapi saudara jangan melakukan semua itu motivasi saudara seperti itu. Saya mau berbuat baik, saya mau melayani supaya ada upah. Bukan itu motivasi kita. Motivasi kita karena mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu saudara, ya sebenarnya kita juga nggak layak ya menerima itu. Tapi Tuhan janjikan dia akan datang memberikan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya di dalam dunia ini. Walaupun kita harus pikul salib saudara. Tapi kita akan mengalami hal-hal yang indah yang Tuhan janjikan.
Pagi hari ini kita mau mengevaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati? Sudahkah kita mau menyangkal diri, memikul salib setiap hari, ya, sehingga itu yang Tuhan maukan, itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat Tuhan sudah lakukan itu buat kita semua. Dia sudah lakukan ya kehidupannya, penderitaannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena pagi hari ini biarlah kita juga mau menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Ya, mau menyangkal diri kita, memikul salib kita tiap hari, mau hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus yang memimpin hidup kita setiap hari. Sehingga hari-hari kita penuh dengan anugerah Tuhan. Bukan hanya di dalam dunia ini. Satu kali waktu ketika tinggalkan dunia ini kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh menerima upah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa ya. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa kami berterima kasih, Allah yang kami sembah, Allah yang sangat luar biasa mengasihi kami. Kami diingatkan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini betapa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan hidupmu menderita di atas kayu salib. Dan satu yang Tuhan inginkan, kami sebagai pengikutnya, kami juga harus melakukan seperti apa yang Tuhan sudah contohkan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang mau menyangkal diri, memikul salibnya, sehingga kami senantiasa boleh hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tinggal satu kali kelak ketika kami tinggalkan dunia ini, kami tidak hanya masuk di dalam kemuliaan Tuhan, tapi kami juga boleh mendapat upah mahkota yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Berkati jemaat-Mu di gereja ini, agar kami lebih sungguh lagi Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus mengingatkan Tuhan, itu akan kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita? Kadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa bahwa setiap nafas, setiap berkat kecil, bahkan setiap proses yang kita jalani adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan. Dalam pertemuan Pastor Corner bulan April, kita akan berbagi pengalaman tentang melihat kebaikan Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan diadakan hari Kamis 10 April 2025 pukul 7 sampai 8.30 malam. Pertemuan ini dilakukan melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab.
Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya. Ya, puji Tuhan saudara. Pertama-tama tentu kami ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Sudah bisa angkat tangan saudara? Ada saudara? Di atas? Tidak ada. Puji Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa supaya melalui hidup kita boleh menjadi berkat dan boleh membawa jiwa untuk kerajaan surga. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa dari saudara semua sehingga perjalanan liburan kami Tuhan telah tolong. Baik kami berdua dan keluarga dari Ari Evelyn. Kami tiba di Bandung hari Jumat. Hari Jumat sudah tiba jam 4 sore. Sekali lagi terima kasih. Tuhan sudah memimpin seluruh perjalanan liburan dan boleh kami lalui dengan sukacita dan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Selanjutnya, saudara, bulan ini adalah satu bulan yang penuh dan berkat. Tanggal 13 April kita akan bersama-sama melihat untuk ke-40 saudara kita yang akan dibaptis. Tanggal 13 April. Ya. Baptisan tanggal 13 April. Kita berdoa supaya ke-40 saudara-saudara kita boleh menjadi anak Tuhan yang setia dan juga bersama-sama merindu untuk melayani Tuhan. Hari Jumatnya ada kebaktian Jumat Agung. Ya. Memperingati akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua, mati atas kayu salib, dan itu Jumat Agung kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Jumat Agung. Jadi 3 hari sebelumnya, Selasa, Rabu, Kamis kita akan doa puasa secara korporat. Tanggal 20-nya adalah hari kemenangan, hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan, kita juga akan merayakan itu. Kita doakan semua sehingga semua acara baik Jumat Agung dan juga perayaan Paskah Tuhan pimpin dan semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Pada bulan April juga, bulan ini juga akan dimulai bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah. Jadi
barang siapa dari antara saudara-saudara yang mau menikah atau anak atau cucu atau keponakan, harap saudara mempersiapkan diri dengan mendaftarkan diri di sekretaris supaya bisa mengetahui apa-apa semua yang perlu dipersiapkan. Itu dimulai pada Sabtu terakhir bulan ini. Sabtu terakhir bulan ini. Ya. Kalau nggak salah tanggal 26. Dan itu akan dimulai setengah 5 sore. Setengah 5 sore. Dan kegiatannya diadakan di gedung C. Karena di ruang meeting, ruang rapat tidak muat ya. Jadi diadakan di ruang meeting setengah 5 sore hari Sabtu. Kita doakan ini semua supaya semua acara dan kebaktian istimewa pada bulan ini semua berjalan dengan pertolongan Tuhan dan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin kebaktian ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah beracara dengan kami semua. Supaya firman Tuhan yang sudah disampaikan, kami boleh mengerti dan lebih dari itu, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Bagi kami semua yang percaya pada Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa juga untuk baptisan air pada tanggal 13. Untuk perayaan Jumat Agung dan juga untuk perayaan Paskah tanggal 20. Dan juga Tuhan bimbingan pranikah pada tanggal 26. Mari Tuhan Engkau sediakan tolong supaya semua kebaktian istimewa ini boleh berjalan dengan berkat Tuhan. Dan kami semua boleh mendapat berkat melalui ibadah-ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang masih ada di luar kota. Tuhan tolong sehingga perjalanan mereka pulang ke Bandung. Tuhan lindungi dari mara bahaya. Dan tiba di Bandung dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan, kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Engkau melindungi kami semua, memberkati kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan kuliah, pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Saudara, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita? Kadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa bahwa setiap nafas, setiap berkat kecil, bahkan setiap proses yang kita jalani adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan. Dalam pertemuan Pastor Corner bulan April, kita akan berbagi pengalaman tentang melihat kebaikan Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan diadakan hari Kamis, 10 April 2025, pukul 7 sampai 8.30 malam. Pertemuan ini dilakukan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya.